Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etika Kartika Putri. Saya mau cerita dikit tentang gimana saya bisa masuk ke jurusan PLB atau pendidikan luar biasa. Awalnya pas tahun 2019 gitu kan, kayak saya kan waktu itu masih kelas 3 ya, kelas 3 akhir-akhiran gitu kan, akhir kayak apa, udah mau nyari-nyari kampus, udah mau apa ya, tes-tes gitu kan. Nah akhirnya tes tuh, kayak awalnya sih ya coba jalur rapot tapi kurang menguntungkan. Akhirnya saya udah tesnya kan, karena waktu itu kan ada 2 kali tes ya kan, kayak dipilih sistemnya, kayak kalian tuh bisa 2 kali tes atau bisa 1 kali tes. Nah nanti teh sistemnya nilai mana nih yang gede, misalkan nilai tes pertama. Nah tes pertama tuh lebih tinggi, nah yang dipakai tuh nilai tes pertama gitu buat daftarnya. Nah akhirnya saya tes karena emang ngebet banget kan, karena pengen PTN, jadi saya tes. Udah kayak gitu saya tes saya 2 kali tes. Udah lihatlah hasilnya, ya nggak begitu mengecewakan gitu ya nilainya. Akhirnya saya ya milih jurusan. Saya milih 2 jurusan, emang harus di 2 kan, 2 jurusan beda kampus. Terus juga uniknya gak ada yang jurusan PLB satupun, karena waktu itu emang disaranin sama orang tua juga bukan ke PLB sih ya awalnya, tapi emang plan kedua aku tuh di PLB ini. Nah udah kayak gitu tesnya udah dimasukin kan nilainya kan, ditunggu selama berapa bulan sih, kayak berapa bulan atau berapa minggu, pokoknya ditunggu kan sampai hasilnya keluar. Dan ternyata hasilnya kurang memuaskan, atau tidak sama sekali memuaskan bagi saya, karena saya nggak keterima di 2 PTN itu. Kayak gagal pokoknya. Udah kayak gitu saya ambil plan kedua, karena plan keduanya adalah di sini di PLB ini. Saya bilang ke ibu saya gini, Bu kayaknya kakak jadi di PLB gitu kan. Terus ibu bilang, nawarin, yakin benar katanya. Terus aku bilang iya, kayaknya iya gitu. Akhirnya gimana kalau coba dulu katanya. Oke, aku coba dulu selama setahun, 2019, pokoknya dari lulus tahu nggak terima ya, udah tahu nggak terima, ya udah aku di situ di sekolah tempat ibu aku ngajar. Nah selama setahun di situ kayak bantuin, kayak misalkan gurunya nggak masuk, aku yang handle. Kalau misalkan bikin laporan ya bantu-bantu, walaupun bantu-bantunya yang kecil-kecil doang gitu kan. Nah akhirnya karena sering bantu-bantu gitu kan, sering di ini juga, di nasihatin juga, sering dikasih nasihat kayak, nanti Kak kalau misalkan kamu nemu kasus kayak gini, penyelesaiannya gini. Nah terus juga aku kan sering diajak, kayak kalau misalkan ada rapat aku selalu ikut, nggak selalu sih tapi kadang-kadang kalau diajak ikut gitu kan.
kemana-mana ikut karena diajak kan sama ibu sama guru-guru yang lain juga. Nah, selama setahun itu kayak banyak pengalaman yang aku dapetin di sekolahnya ibu, banyak juga kayak apa ngelihat mereka kayak asik juga ya, seru juga ya selama setahun itu kayak oh iya ternyata di sini tuh seru gitu kan. Ternyata anak-anak ini tuh kayak apa ya, ramai juga kayak gitu kan. Ya walaupun awalnya emang bener-bener kayak surprisingly kayak aku nggak tahu ya, dicubit lah ya, ditarik lah kayak gitu kan. Ya mungkin mereka ngelakuin itu kan ada apa ya namanya, ada maksud ya kan. Mungkin mereka pengen tahu gitu kan gimana aku, karena siapa aku gitu kan. Nah, dan itu juga nggak berlangsung lama sih ya, sebulanan ada ya, sebulanan sih kalau misalkan kayak dicubit terus ditarik-tarik gitu kan kayak berasa lama kan ya, sakit juga ya, bocel-bocel lah dikit. Tapi it's okay, aku ngerti itu. Terus juga kayak eh, kalau udah mereka adaptasi mereka juga nggak kayak gitu gitu kan sama aku. Mereka juga baik, sambutan mereka baik, tiap tiap pagi nyambut kayak misalkan salim, meluk kayak gitu. Awalnya kaget gitu, awalnya kaget tiba-tiba peluk kayak ah, karena kan nggak biasa gitu kan ya. Tapi karena udah setahun kan ya, karena cara nyapanya mungkin gitu karena mereka nggak bisa nyapa ya, mereka meluk. Pokoknya kata ibu kalau misalkan ke sekolah datang rapi, pulang acak-acakan. Ya, emang bener kayak kamu tuh harus siap, si anak lari kamu ikut ngejar, terus si anak pup, si anak buang air kecil. hmm, itu termantap sih. Tapi aku belum pernah berani nyebokin anak soalnya kan enggak, belum pokoknya nggak, belum sanggup lah gitu ya. Nah akhirnya selama tahun itu aku juga diajak kayak ke, ya ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama guru-guru juga gitu kan, kayak dikenalin ini gitu kan. Ternyata sambutan mereka baik-baik gitu kan, kayak seneng banget aku di situ. Bisa diterima kayak ya bisa diterima sama mereka, sama anak-anak dan guru-gurunya juga. Nah, kayak gitu akhirnya ditanya lagi nih pas mau pendaftaran karena udah 2020 kan. Tanya, kayak ditanya kak, benar mau di sini, bisa nggak nantinya atau enggak kayak apa, kamu nggak kesusahan di sini gitu. Nah terus aku bilang enggak sih, selama setahun ini aku happy happy aja gitu kan. Nah, emang dulu pas awal-awal pertama kayak ngerasa kayak kayaknya aku bukan di sini, tapi pas udah ngejalanin udah setahun aku nyaman ya, jadi aku kayak ya udah ternyata aku kayaknya cocoknya di sini, dan aku nyanggupin kayak udah aku bisa gitu kan. Akhirnya emang dulunya kayak banyak juga teman-teman aku yang bilang kayak gini, tik bener apa nggak mau dipikirin lagi katanya gitu kan, ah bener mau ngambil ini. Aku bilang coba aja, apa salahnya katanya. Kamu cengeng katanya. Iya emang aku tuh emang orangnya cengeng, apalagi kayak kalau apa-apa tuh kalau misalkan nggak bisa tuh sedih, suka kayak kenapa aku tuh nggak bisa kayak orang lain gitu kan, sedih gitu kan. Nah di sini justru di pas aku belajar bantu-bantu di sekolahnya ibu aku, nah tempat ibu aku ngajar itu, aku tuh jadi kayak ngerasa kayak aku tuh udah
dewasa gitu kan, udah seharusnya nggak kayak gitu lagi gitu kan. Jadi kayak lebih kayak kuat lah ya, sebenarnya nggak kuat-kuat banget tapi ya bisa jadi berubah gitu ya, dikit-dikit gitu berubah. Alhamdulillah ngerasain perubahan dalam diri juga gitu kan. Sudah kayak gitu daftarlah aku gitu kan pas 2020 gitu. Kayak awal-awal nah, yang namanya pas awal-awal tuh kayak emang apa ya, mungkin kaget aja gitu kan. Terus juga nggak ada teman yang aku kenal gitu ya, emang kalau kuliah sih nggak ada yang temen dikenal gitu kan. Terus juga aku bingung gimana cara apa namanya, cara punya temen atau kenalan sama teman-teman baru tuh gimana. Sebenarnya sih aku orangnya so asik ya, makanya sampai sekarang alhamdulillah aku punya temen karena ya gitu, orangnya so asik, so kenal. Awalnya kayak ngerasa pas semester 1 tuh kayak salah jurusan gak ya, wajar gak sih kalau misalkan kalian baru ke sekolah itu atau baru menekuni hal itu, kalian pasti akan ngerasain kayak gimana, shock gitu mungkin ya sama apa yang dilakoninya gitu kan. Terus karena kayak ngerasa kayak gitu, kayak salah nggak ya di sini, ternyata pas di ya udah aku ngikutin terus, ternyata seru, asik, teman-temannya pada baik, super baik. Apa kalau nggak ngerti itu mereka selalu kayak bantu gitu kan, nggak pernah nggak ya nggak pernah nggak ngasih, mereka tuh ngasih kayak kalau aku kesulitan juga mereka juga bantu gitu. Dari hal-hal kecil gitu, pokoknya mereka tuh kayak ngebantu aku banget ya. Makasih teman-teman, kadang kayak gitu aku jalanin, seru juga ternyata, dan banyak kenal teman baru, banyak punya punya teman dari daerah sini gitu kan, ngobrol walaupun kita virtual ya kan. Sedih sih awalnya kayak kebagian udah saatnya aku kuliah terus ternyata kuliahnya virtual, karena ya namanya juga nggak ada yang tahu kan ya bakal ada wabah kayak gini ya. Walaupun teman-teman virtual tapi mereka baik, walaupun belum ketemu secara kayak mereka udah apa, mereka belum ketemu aku secara langsung tapi mereka udah kayak percaya gitu kan. Ya nggak, aku nggak tahu sih ya, tapi emang mereka tuh baik, kayak mereka tuh bantu banget, the best lah pokoknya. Kayak aku juga sekarang udah nggak ngerasa lagi sih kayak kayak aku tuh salah jurusan, nggak ada ngerasa itu sih, lebih kayak enjoy aja. Walaupun sekarang emang kayak aku kadang suka nggak bisa kayak bagi waktu ya, kadang aku tuh sulitnya dibagi waktu sih. Kalau misalkan ada kerjaan, bukan kerjaan sih sebenarnya, ada hal yang harus dibantu di sekolahan, terus aku juga ada tugas kuliah, kadang aku kayak duh yang mana dulu ya, ya gitu kan. Kadang suka panik kan, karena ya gimana sih ya, namanya juga cewek mah panik kan ya, namanya juga cewek gitu kan. akhirnya akhirnya ya itu sih bingungnya di situ. Kadang kalau misalkan di sini perlu bantuan dan di sini juga lagi ada tugas, kayak susah aja baginya gitu kan, kayak bingung. Tapi alhamdulillah sih untuk 2 semester ini nggak ada hambatan di aku. Kalau misalkan banyak cobaan mah kayak gini nih, aku tuh pernah diajakin ngajar di PAUD. Jadi sebelum aku masuk kuliah ini udah ada yang bilang ke aku gini, Neng, katanya gimana, guru PAUD-nya itu bilang, Neng gimana kalau ngajar di sini, katanya gitu kan. Terus aku bilang ke ibu tuh, terserah kakak mau pilih yang mana, katanya. Terus aku
aku tuh mikir kayak apa apa aku milih PAUD gitu ya, tapi aku udah nyaman sama dunia ini gitu, dunia yang aku tekunin sekarang gitu kan. Kalau PAUD kan misalkan kalau aku ngajar di PAUD kan harus kayak adaptasi lagi gitu kan, harus kayak pokoknya harus kenalan lagi sama lingkungannya gitu kan. Udah di sini tuh udah kayak cocok lah gitu kan. Udah akhirnya aku memutusin untuk menolak itu, walaupun sebenarnya aku tuh tipe-tipe orang yang suka anak kecil, kayak karena aku kan karena adikku masih PAUD, jadi kan aku suka suka apa yang namanya nganter-nganter gitu, nganter-nganter kayak apa, karena PAUDnya tuh sore, jadi suka diantar sama aku. Aku suka ngeliat mereka baris, ngeliat mereka kayak main-main gitu kan. Kalau anak SLB kan main-mainnya ya main-mainnya gitulah ya. Nah kalau anak-anak PAUD kan lucu gitu kan, kayak perosotan, kayak ya jungkit gitu kan. Ngeliatin mereka kayak gitu senang juga kan. Kayak awalnya kegoda sih, sumpah kegoda. Soalnya kenapa? Karena lucu-lucu anak-anak ini, anak-anak gemoy. Aku ya kegoda sih, tapi karena aku gitu males kayak apa ya, masuk atau kenalan lagi sama lingkungan baru gitu. Sebenarnya aku bisa nyambi, tapi nggak mungkin juga aku nyambi di 3 sekaligus, kayak di sekolah SLB terus sekolah PAUD kuliah, kan nggak mungkin gitu kan. Kayak kalau misalkan udah kuliah udah selesai mungkin aku bisa, tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin deh, kayak ya belum, mungkin aja lah, kayak gak sempet aja kan, bukan gak sempet sih sebenarnya bisa, tapi kadang aku kadang bingung gitu kayak bagi waktunya gimana, untuk kesini gimana, untuk kesitu gimana gitu. Kadang kayak diajakin ngajar di sana yuk, di sini yuk, nah aku suka mikir kayak gimana cara bagi waktu. Aku adalah orang yang lemah buat bagi waktu, susah banget bagi waktu. Aku kadang aku juga bingung kalau misalkan ada tugas kuliah terus juga disuruh kayak misalkan kak ini tolong bantuin ya gini 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 gini, masa aku mau nolak gitu kan, padahal tugas kuliah nih banyak nih, lumayan nih gitu kan. Nah ternyata ada tugas juga di sekolah, kayak bingung gitu, kayak aku paling bilangnya kayak gini sih kalau lagi banyak tugas gitu kan. Iya kakak bisa bu gitu kan, tapi nggak bisa lama-lama ya gitu. Ya nggak enak juga sih sebenarnya bilang kayak gitu, tapi gimana lagi gitu kan, karena membagi waktu masih susah sih aku bagi waktu. Mungkin kedepannya bisa, tapi sekarang emang bener-bener susah. Mungkin segitu aja ya teman-teman, karena ceritanya cuman cip, karena baru 2 semester nggak bisa cerita banyak-banyak, nggak bisa diada-adain juga ya kan, karena ya gimana ya, ini cerita aku, pengalaman aku selama aku di dunia PLB. Seru loh guys, tapi ya suka duka lah pokoknya mah, intinya mah gitu ya. Nggak ada yang mulus sebenarnya, tapi kalau misalkan kitanya apa bawa itu dengan asyik, bawa itu dengan happy, semuanya akan bisa terlewati, walaupun kadang kayak aduh mustahil gitu kan, tapi ternyata bisa. Semangat buat semuanya, makasih udah nonton sampai akhir, udah mau 20 menit, harusnya 30 menit tapi aku mau buat 20 menit aja. Makasih udah nonton, makasih udah bantu, makasih udah nonton, terus juga makasih udah ya ngedengerin
omongan-omongan aku ini. 20 menit loh, lumayan. Makasih ya. Bye-bye.